Video kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap mengikuti event. Kita jelaskan dulu tahap-tahap mengikuti event bot yang benar. Simak terus videonya. Sebelum mengikuti event bot, kalian harus menyeting username Telegram kalian dahulu. Caranya, buka Telegram, tekan garis 3 pojok kiri atas, lalu tekan setting. Nah, di sini kalian buat username kalian, bebas mau apa saja. Nah, misalkan nama yang kalian inginkan sudah ada yang memakai, kalian tinggal tambahkan angka saja di belakangnya. Kalau misalkan masih belum bisa, kalian tambahkan lagi huruf. Kalau sudah, tekan centang di pojok kanan atas. Fungsi username Telegram ini adalah agar saat kalian mengikuti event bot, sistem mencatat Telegram kalian. Atau kalau misalkan ada event yang harus memasukkan username, kalian masukkan username yang ini. Hati-hati jangan yang ini. Kita lanjut cara mengikuti event botnya. Nah, kita ambil contoh event bot yang ini. Kalau misalkan event bot itu ciri-cirinya di depan HTTPS tulisannya t.me. Nah, itu pasti event bot. Kita klik eventnya. Nah, otomatis kita masuk ke eventnya. Selanjutnya kita klik start. Nah, biasanya kalian pasti akan diberikan captcha, bisa berupa gambar atau penjumlahan seperti ini. Kita isi saja. Nah, ini tugasnya, tugas eventnya. Kita ikuti perintah tugasnya. Yang pertama itu kalian harus join Telegram group dan channel. Nah, jika sudah, kalian langsung saja submit your details. Nah, di sini masukkan email. Pokoknya kalian ikuti saja perintahnya. Di sini suruh memasukkan email, kita masukkan. Perintah selanjutnya, kalian harus memasukkan ID atau username Twitter. Sebelum memasukkan username Twitter, kalian kerjakan tugasnya. Di sini kalian disuruh follow and retweet the pinned post. Kalian bisa klik yang ini akan otomatis masuk ke Twitter event ini. Atau kalian bisa juga mengkopinya di sini. Karena saya Twitternya banyak, jadi saya selalu di copy saja. Buka di browser, paste di sini. Tadi perintahnya disuruh memfollow dan retweet pinned post. Kalian follow saja. Nah, untuk retweet to pinned post itu tandanya status yang paling atas atau ditandai dengan tanda ini. Kalian beri like, lalu retweet. Nah, ini kalau misalkan di Telegramnya disuruh kuota tweet, disuruh masukkan retweet link, kalian klik saja yang ini. Nah, di sini kalian komen tentang project ini. Misalkan saya komen good project.
misalkan disuruh tag teman, kalian tinggal tulis saja misalkan add terus nama teman kalian, nah misalkan disuruhnya tag 3 teman, berarti masukannya 3 teman. Misalkan di event disuruh lagi, kalian harus memasukkan hashtag. Hashtag itu contohnya seperti ini, di depannya ada pagar. Nah kalian tinggal masukkan saja di sini pagar, terus disuruhnya apa. Nah kalau sudah, kalian klik tweet, lalu klik view. Nah ini yang disebut namanya retweet link, jadi link komenan kalian. Nah kalian tinggal copy saja ke event, misalkan kalau disuruh. Kalau misalkan kalian tadi nggak keburu kepencet view untuk melihat retweet link kalian, kalian buka saja profil. Nah di sini biasanya ada paling atas, tinggal kalian tekan saja. Nah ini retweet link kalian. Di event kan tadi hanya disuruh memasukkan username Twitter, jadi masukkan saja username yang ini, masukkan di Twitternya. Perintah selanjutnya, di sini kalian disuruh memasukkan profil link Medium kalian. Sebelum memasukkannya, seperti Twitter, kerjakan dulu tugasnya. Bisa yang ini atau yang ini, kalian copy. Kalian follow, terus klik, lalu lihat profil kalian. Nah ini untuk ini, kalau misalkan perintahnya disuruh masukkan username itu yang ini, yang depannya pakai add. Karena ini disuruh masukinnya profil link, jadi tekan saja yang ini. Nah ini yang disebut profil link, kalian copy, kirim di bot. Selanjutnya kalian disuruh memfollow iDrop Detektif di Twitter, terus meretweet post tentang Knot. Kita buka saja Twitternya. Nah di sini kalian follow Twitter ini, terus cari postingan tentang event Knot. Nah yang ini kalian cukup kasih like, lalu retweet. Nah jika sudah, kembali lagi ke bot, klik yes. Langkah selanjutnya, kalian harus join di Telegram channel iDrop Detektif. Pencet saja linknya. Nah, kalian join. Nanti kalau belum join, di sini ada tulisannya join. Kalau sudah, kembali lagi ke bot, klik yes. Nah, di sini kalian harus memasukkan BSC wallet.
untuk BSC Wallet, kalian bisa mendapatkannya di aplikasi dompet. Di video sebelumnya ada dompet namanya Trust Wallet. Kalian buka, cari BSC Wallet. Nah, ini yang disebut BSC Wallet atau BP20. Kalian copy, kirim di sini. Nah, misalkan kalian disuruh memasukkan wallet RC20. Kalau wallet RC20 itu walletnya yang ini, Ethereum atau RC20 sama. Sebenarnya sama aja sih walletnya, alamat dompetnya seperti BSC. Nah, ininya sama, alamat dompetnya RC20 sama BSC, cuman bedanya kalau misalkan di tadi disuruh memasukkan BSC atau BP20 seperti ini, itu bedanya kalian nanti dapat tokennya, jaringannya BSC atau BP20. Contohnya seperti ini. Nah, ini tulisannya BP20. Nah, ini BP20. Kalau misalkan tadi di sini disuruhnya masukkan RC20, nanti dapat tokennya, ini jaringannya di RC20. Nah, ini RC20. Nah, ini sama RC20. Ini RC20. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya itu, jadi nanti saat kalian mendapatkan token, misalkan di jaringan BSC atau BP20, nah nanti saat kalian ingin menjual atau mengirimnya ke market, kalian nanti akan dimintai fee. Fee-nya itu kalian akan diambil dari BSC ini. Nah, ini jadi harus ada saldo sebelum bisa mengirim token yang ingin dijual. Dan untuk token jaringan RC20 sama aja seperti BSC. Jadi kalian saat mau mengirim token atau menjualnya di market, kalian akan dikenakan fee. Nah, biaya fee itu diambil dari Ethereum ini. Kalau tadi jaringan BSC diambilnya dari BSC ini. Nah, kalau jaringan RC20 kalian akan dikenakan tarif diambil dari Ethereum ini. Jadi harus mempunyai saldo sebelum dapat mengirim. Perbedaannya itu ya cuma seperti itulah perbedaannya. Untuk jaringan token itu ada banyak, dari mulai Ethereum atau RC20, BSC, Tomo, TRC20 dan yang lain. Tapi intinya ya sama saja lah. Misalkan dapat token di jaringan Tomo, jadi kalian harus mempunyai saldo Tomo sebelum dapat mengirim atau menjual token itu. Ya, contohnya seperti itulah untuk jaringan. Terus bagaimana kalau misalkan dimintanya dompet wallet MetaMask, contohnya seperti ini. Nah, ini setelah mengerjakan teks, IP-nya meminta dompet dari MetaMask. Sebenarnya untuk dompet MetaMask itu sama saja seperti dompet Trust Wallet, cuman perbedaannya dalam memasukkan jaringan token. Kalau misalkan di BSC itu otomatis seperti ini. Kalau misalkan jaringan Ethereum sudah ada, BSC ada, lalu token yang lain tinggal cari di sini. Nah, kalau MetaMask itu kalau misalkan ingin mencari jaringan atau membuat
jaringan token seperti jaringan token RC20, BSC. Nah, kalian harus men-setting secara manual. Settingannya itu seperti ini. Kalau misalkan di jaringan BSC, settingannya BSC beda lagi sama ini, ada settingannya. Kalau ini settingan untuk jaringan di Apax. Nah, nanti kalian tinggal masukkan di MetaMask. Nah, untuk membuat jaringan, kalian tambah akun dulu. Ini kalau untuk MetaMask yang sudah daftar sebelumnya, seperti video sebelumnya. Nah, kalian tinggal pencet yang ini lalu tekan buat akun. Nah, settingannya di sini. Kalian tekan pojok kiri atas ini, garis 3 ini. Lalu tekan pengaturan, terus tekan jaringan, lalu tambah jaringan. Nah, untuk membuat jaringannya itu di sini. Misalkan di sini jaringan Apax, kita masukkan network name-nya di MetaMask. Di sini nama jaringan, URL-nya ini. Chain ID kita masukkan semuanya di sini. Contohnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal tambahkan. Nah, selesai. Jadi cara membuatnya itu seperti ini. Semua event itu tugasnya hampir sama, paling cuma follow, like, komen, masukkan username, masukkan link komentar. Pokoknya semuanya hampir sama, cuman perbedaannya kalau misalkan eventnya dari bot, kalian otomatis akan membukanya di Telegram. Nah, kalau misalkan event dari Google Form, kalian membukanya di browser atau event yang lain. Cukup ikuti saja instruksinya. Misalkan disuruhnya apa, kalian kerjakan, isikan. Pokoknya caranya seperti itulah tugas itu. Paling kalau misalkan yang beda itu di Discord. Kalau di Discord nanti saya akan buatkan video yang lain, soalnya cara mengerjakannya itu benar-benar rumit, beda dari yang event bot seperti ini. Ini termasuknya gampang lah. Kalau di Discord itu kalian harus mempunyai kreatif yang tinggi, terus aktif di grup Discord-nya untuk mendapatkan verifikasi, untuk mendapatkan OG. Kalau di Discord itu untuk verifikasinya disebutnya OG, open group. Nanti kalau misalkan udah OG, baru kalian bisa mengirimkan address dompet kalian. Rata-rata biasanya kalau di Discord itu dompetnya itu diambilnya dari dompet Solid atau dompet Solana. Nanti saya akan buatkan videonya.